Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kabar baik bagi kita pada hari ini, di mana para pelayan di gereja masih Advent hari ke-7, baik pendeta, guru, dan penginjil literatur di seluruh dunia. Pada saat ini ketika pandemi COVID-19 sementara merajalela di seluruh dunia, mereka semua bergumul secara keuangan. Namun, mereka menaruh iman kepada Tuhan yang sanggup untuk mengadakan mujizat, dan Tuhan sedang membuka kesempatan untuk melakukan lingkup pelayanan yang lebih besar daripada sebelumnya kepada para pelayan yang kekurangan sumber daya. Jumpa lagi dalam program 100 Hari Berdoa. Saudara-saudara umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada, sebelum kita membawa doa-doa kita kepada Tuhan saat ini, mari kita ikuti firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat mana kami akan membawa doa kami kepadamu saat ini, kami membutuhkan kuasa-Mu. Tuntunlah dengan Roh Kudus-Mu, berfirmanlah karena kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembahasan kita pada saat ini adalah revealed for the truth, atau dicela karena kebenaran. Saudaraku yang kekasih, kita masih membicarakan Matius pasalnya yang kelima, lebih khusus ucapan bahagia. Dan pada saat ini, kita sudah ada pada Matius pasal yang kelima, ayat 11 sampai ayat yang ke-12, di mana firman Tuhan berkata, "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam buku Khotbah di atas Bukit, Ellen G. White telah menuliskan, di dalam setiap generasi, pembawa pekabaran yang dipilih Tuhan telah dicela dan dianiaya. Namun, melalui penderitaan merekalah pengenalan akan Tuhan telah tersebar luas. Setiap murid Kristus harus melangkah masuk dan bergabung dengan barisan, dan mereka akan membawa pekerjaan yang sama untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, dengan mengetahui bahwa penganiayaan akan terjadi dan tidak dapat melakukan sesuatu yang akan melawat kebenaran itu sendiri, tetapi untuk kemajuan kebenaran itu sendiri. Tuhan menghendaki agar kebenaran dapat dibawa maju ke depan dan menjadi topik pemeriksaan dan diskusi, bahkan melalui penghinaan yang diletakkan terhadap kebenaran. Pikiran manusia perlu dirangsang. Setiap pertentangan, setiap celaan, bahkan setiap upaya untuk menghalangi kebebasan hati nurani merupakan tujuan Tuhan dalam membangunkan pikiran yang selama ini telah tertidur. Saudaraku umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada, menjadi satu pertanyaan untuk kita semua. Ketika penganiayaan terjadi, ketika reputasi Anda sedang diperbincangkan, ketika hidup Anda mungkin berada dalam bahaya, maka pada saat itulah kasih dan kebenaran Yesus akan bercahaya paling terang. Bagaimana reaksi Anda? Apa yang Anda akan lakukan sebagai umat-umat Tuhan? Walaupun kita menghadapi tantangan yang besar, kita diberikan satu pengharapan, dan Tuhan berjanji Dia akan melindungi umat-umatnya. Allah akan melakukan satu tindakan yang luar biasa bagi umat-umatnya yang mau tetap setia walaupun menghadapi tantangan. Menjadi panggilan kita pada saat ini. Maukah Anda berdoa saat ini kepadanya dan meminta agar Tuhan untuk menolong kita semua sebagai orang percaya, untuk menjadi orang-orang Kristen yang sejati, yang akan tetap berdiri teguh bagi Yesus walaupun langit runtuh sekalipun. Kiranya lewat firman ini dapat menolong kita semua untuk tetap setia, untuk tetap menjaga akan hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena janji Tuhan di dalam Matius 5 ayat 11 dan 12, "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepada kamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara, saat ini kita akan datang pada doa
Dan seperti biasa, ada beberapa pokok doa yang kita akan doakan. Di antaranya, kita akan berdoa untuk pelayanan gereja, lebih khusus untuk jemaat Warwick dengan mobil van yang mereka gunakan untuk memberikan pelayanan kepada umat-umat Tuhan yang berada di Sydney. Kita juga berdoa untuk membangun hubungan dengan komunitas yang berada di Sydney. Dan berdoa untuk sekolah kedokteran yang akan didirikan di Afrika Timur, agar itu boleh berjalan dengan baik. Yang ketiga, kita berdoa untuk pembangunan kembali gedung gereja yang berada di Filipina Selatan, agar semuanya itu boleh berjalan dengan baik. Baik saudara-saudara, mari kita siapkan waktu kita pada saat ini untuk berdoa. Kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan, oleh karena kami boleh menikmati berkat Tuhan dalam program 100 hari berdoa. Terima kasih oleh firman yang kami telah dengarkan, memberikan satu arahan untuk kami. Kalaupun kami harus menderita akibat aniaya, Tuhan akan menjaga kami, Tuhan akan memelihara kami, bahkan Tuhan akan memberkati akan kehidupan masing-masing kami. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk pokok-pokok doa, yaitu diantaranya gereja Advent yang berada di Warwick, Sydney. Kiranya Tuhan akan memberkati agar pelayanan mereka, di mana mereka menyiapkan mobil van untuk menyokong akan pekerjaan Tuhan, lebih khusus menolong mereka yang saat ini sementara dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Tolonglah mereka Bapa, agar mereka boleh akan terus berkarya, agar di dalamnya nama Tuhan akan dipuji, dimuliakan, banyak jiwa yang boleh dimenangkan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Fakultas Kedokteran di Afrika Timur. Saat mana universitas di Afrika Timur, lebih khusus untuk Fakultas Kedokteran dibangun. Tuhan tolong berkati agar Fakultas Kedokteran ini boleh berjalan dengan baik. Di mana ya Tuhan, lewat universitas ini, banyak orang-orang muda yang boleh dididik untuk menjadi penerus jemaat. Terlebih mereka juga boleh menjadi alat-alat Tuhan yang boleh mengumandangkan kabar keselamatan khususnya di Afrika Timur. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk salah satu gereja yang sementara dan sedang dibangun di Filipina Selatan. Biarlah Tuhan akan terus berkati agar kiranya pembangunan gereja ini akan terus berlangsung dan itu akan menjadi salah satu alat, menjadi salah satu mercusuar untuk bisa mengumandangkan kabar keselamatan lebih khusus di Filipina Selatan. Bapa di sorga, kami berdoa saat mana pandemi COVID-19 masih terus merajalela di atas muka bumi ini. Tuhan akan tolong agar semua umat-umat Tuhan yang telah terpapar dengan COVID-19, Tuhan akan berkati mereka, Tuhan akan sembuhkan mereka, sehingga di dalamnya ketika mereka sembuh dan pulih, mereka akan memuji membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini menjadi doa dan permohonan kami. Tuhan akan terus berkati kami semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, program 100 hari berdoa saat ini telah selesai. Dan kita akan berjumpa lagi pada besok hari. Mari berdoa, kita tidak berdoa sendirian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.